langkah praktisi hukum Farhad Abbas yang siap membela Yai Mim, bahkan akan mensomasi Sahara dan suaminya jika belum mencium kaki Yai Mim. Pernyataan tegas itu disampaikan Farhad Abbas kemarin sebagai tanda dukungannya yang tinggi kepada Yai Mim melawan serangan Sahara melalui ranah hukum. Tak hanya itu, Yai Mim dan istri kemarin bahkan bertandang ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta untuk melaporkan perkembangan kasusnya dengan Sahara tetangganya di Malang. Apalagi langkah Sahara yang menggandeng LBH Ansyor Malang sebagai kuasa hukum. Sementara Yai Mim sendiri adalah orang NU Tulen. Seperti apa sikap PBNU dalam menerima kehadiran dan laporan Yai Mim kemarin? Apa alasan Farhad Abbas sampai nekat membela Yai Mim? Seperti apa pula banyaknya dukungan terhadap Yai Mim, dari tawaran pendampingan hukum gratis hingga tawaran umroh gratis dan sebagainya? Benarkah Yai Mim akan mengurus suaka politik terkait pengusiran dirinya dari kampungnya di Malang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara Yai Mim, mantan dosen UIN Malang dengan tetangganya Sahara, kini kian menegangkan. Persoalan tersebut mendapat respon menohok dari praktisi hukum Farhad Abbas. Menurut Farhad Abbas, secara nalar tidak pantas pasangan suami istri muda, yaitu Sahara dan suaminya memperlakukan Yai Mim dengan mempermalukannya di hadapan seluruh rakyat Indonesia melalui framing negatif di sosial media. Selain Yai Mim adalah dosen filsafat agama, dia juga adalah orang tua yang seharusnya dihormati dan dimaafkan oleh pasangan muda seperti Sahara dan suami. Sikap Sahara mempermalukan orang tua seperti Yai Mim merupakan perbuatan tidak etis di mana budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan sopan santun. Apalagi sikap Sahara dan suami serta geng mereka sampai mengusir Yai Mim dari kampungnya, menurut Farhad sudah masuk pada ranah pidana. Bagi Farhad Abbas, sikap tidak hormat Sahara dan suaminya kepada Yai Mim selama ini kini berbalik arah menyerang mereka. Karena masyarakat Indonesia kini terbuka matanya ketika mendengar kisah Yai Mim tentang apa sebenarnya yang terjadi. Menurut Farhad Abbas, melalui kasus ini justru harkat dan derajat Yai Mim diangkat lebih tinggi lagi. Kalau menyangkut tetangga rumah itu biasa. Kan kecuali dia sendiri kekanak-kanakan, yang penting dia nggak merugikan orang, nggak korupsi. Biasa itu memang kalau zaman-zaman jahiliyah dulu itu orang yang difitnah itu orang yang benar rata-rata digituin gitu. Tapi bukan berarti dia menerima dan dia minta maaf dan dia minta pensiun dianggap dia salah gitu. Ternyata kan Tuhan menunjukkan jalan gitu. Secara nalar berpikir logika tidak pantas tetangga suami istri muda ini memperlakukan seperti itu. Mereka sepertinya ingin mempermalukan Yai Mim supaya Indonesia menghukum Yai Mim. Padahal mereka yang terhukum sendiri, nggak pantas si Sahara dan suaminya memperlakukan seperti itu. Saya nggak ngelihat akhirnya, saya lihat ini masalah pikiran yang tidak normal lagi gitu. Dia pikir dia benar, ternyata dia salah. Dia pikir dengan mempermalukan orang tua dia malu, orang tua malu, ternyata dia malu sendiri gitu. Karena nggak etis memperlakukan orang tua. Ini Indonesia ada norma kesantunan kesopanan. Kalian main di media sosial mempermalukan aja udah pidana, apalagi mengusir orang, kan kira-kira seperti itu. Dan mereka berjanji tidak akan persekusi, tapi menakut-nakutin, menteror gitu. Dan harus taubat sekampung gitu. Kalau memang salah laporkan dia, jangan dipermalukan dia, jangan dipermalukan. Nggak usah dihukum lagi, sudah nggak usah, yang penting stop aja gitu. Ngapain juga kita memenjarain tetangga? Saya akan nasihatin Yai Mim, nggak usah lagi ya Pak Yai Mim. Kalau dia mau laporin, biar aja dia laporin. Yang penting Yai Mim sekarang udah dihormati orang lagi.
Menurut Farhad Abbas, dengan dirinya menanggapi kasus Yaimim versus Sahara tetangganya, ia sudah membantu Yaimim karena menurut Farhad Abbas, omongannya selalu didengar oleh banyak orang. Menurut Farhad Abbas, Yaimim akan mendapatkan hati dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia dan Sahara akan menyesal nantinya. Bahkan menurut Farhad Abbas, Sahara dan suami adalah orang yang gagal menjalin hubungan dengan tetangga. Farhad Abbas mengaku akan pasang badan untuk Yaimim. Karena apapun yang terjadi, Yaimim adalah orang tua yang harus kita bela, serta Farhad Abbas yakin pembelaannya nanti akan mendapat dukungan. Farhad Abbas bahkan akan mensomasi Sahara dan gengnya jika Sahara tidak mencium kaki Yaimim sebagai tanda bahwa Sahara dan suaminya orang baik. Tapi kalau tidak mencium kaki Yaimim, maka Farhad Abbas tetap akan menilai mereka bukan orang baik. Dengan saya ngomong begini pun saya membantu gitu. Dengan saya ngomong aja nggak perlu Yaimin ketemu saya, kan saya membantu beliau gitu. Omongan saya kan orang dengar, karena orang kan pada nunggu Farhad ngomong apa. Saya berpikir ya orang tua. Kalau orang tua itu ya lewat sopan. Ini kan norma sosial, norma susila. Saya yakin Yaimin akan mendapat hati dan dapat dukungan seluruh Indonesia. Dan pasangan Sahara itu akan menyesal dan mereka akan jadi catatan sejarah bahwa mereka adalah orang yang gagal menjalin hubungan pertetanggaan. Saya pasang badan buat Yaimin. Apapun yang terjadi, Yaimin itu adalah orang tua yang harus kita bela. Dan saya yakin pembelaan saya nanti akan mendapat dukungan juga, orang akan senang kita membela. Karena Farhad Abbas pembela kaum benar, pembela kaum lemah. Saya somasi lah, saya mewakili Yaimin, saya somasi mereka. Minta maaf cepat kalau perlu cium kakinya Yaimin, ya kan? Baru saya percaya kalian orang baik. Tapi kalau tidak, tetap aja kalian adalah penjahat-penjahat yang harus kita lawan. Udah minta maaf aja. Salah benar itu urusan Tuhan. Yang penting mulai sekarang jangan lagi ribut, jangan lagi macam-macam. Semangat terus. Saya yakin Yaimin orang baik, ibu orang baik, orang sabar. Dari Yaimin kita harus belajar sabar. Orang jenaka, orang baik, dan orang yang tulus. Yaimim kemarin mendatangi kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta Pusat. Kehadirannya di kantor PBNU ini untuk melaporkan perkembangan kasusnya dengan Sahara tetangganya di Malang, Jawa Timur. Ia juga menceritakan dan berkonsultasi tentang langkah hukum Sahara karena Sahara telah menunjuk LBH Ansor di Malang. Ia juga menyampaikan keberatannya atas pernyataan LBH Ansor Malang yang dinilainya menyerang ia sebagai pribadi dengan menyebut dirinya sebagai pribadi yang problematik. Selain menempuh langkah hukum dan organisasi, Yaimim yang mengaku telah diusir dari kampungnya mengaku berencana akan meminta suaka politik kepada pemerintah untuk mengurus terkait dirinya yang telah diusir oleh warga di sekitar rumahnya. Apalagi selama ini, Yaimim mengaku sering berkumpul bersama ulama-ulama di Malaysia, bahkan juga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Saya Yaimim hari ini sowan ke PBNU, jadi saya merasa anak NU. Mulai kecil dilahirkan dari keluarga NU, saya aktif di NU, sekolah saya MINU. Lama sekali saya berkiprah di NU, itu lama sekali. NU adalah darah daging saya. Oleh karena itu, sebagai anak NU terhadap kasus Ibu Zuhara ini, saya harus lapor kepada PBNU, ya saya harus ngomong maaf kepada PBNU, jangan sampai nanti terjadi sesuatu lalu kok nggak ngomong Bapak E lah, ini istilahnya saya harus ngomong Bapak E. Sebagai anak NU saya harus melaporkan perkembangan yang sudah sedemikian rupa viral nasional itu. Terima kasih. Anu Gus niku matur nggih, kan pun rame teng medsos niku. Nggih, kok kudu izin apa istilahipun matur pilih sebenarnya niku fitnah ngoten. Nggih. Panjenengan kalau rada keberatan dengan pernyataan LBH NU Kota Malang Ansor kok tidak fokus pada persoalan hukum, tapi kok maaf ya, menyerang personal itu. Jadi artinya apa? Dia dalam konferensi persnya itu mengatakan bahwa Yaimim itu problematik di mana-mana. Itu kan, saya itu nggak kenal dia, dapat dari mana dia? Kok aku problematik? Terus definisi problematik itu seperti apa? Nah, saya kalau tidak matur NU kan yo
keliru ya. Pertama menyampaikan itu bahwa benarkah itu, dan tadi sudah saya sampaikan, sudah saya diklarifikasi dan sebagainya, dan tidak ada konflik. Yang kedua, ini terkait dengan pengacara atau lawyernya Mbak Sahara ya, yang menunjuk LBH-NU, yaitu yang ketua LBH Ansor yang membawa NU. Nah, saya ini kan menunjuk pengacara, saya wanti-wanti kepada Mas Gusti itu agar supaya persoalannya fokus pada hukum saja, jangan sampai menyerang pribadi, jangan sampai kesana kemari yang tidak ada hubungannya dengan hukum itu loh. Nah, sementara ada potongan sedikit perkataan atau pernyataan dari Pak Muzaki itu yang menurut saya semoga salah ya apa ya. Nanti kalau saya minta maaf Pak Muzaki ya. Nah, ini Pak Muzaki kok mengatakan bahwa Yai Mim itu dilaporkan orang ini problematik gitu loh. Problematik itu kan apa gitu. Saya mohon maaf, mungkin saya salah. Nah, ini mengganggu saya. Jadi pernyataannya mengganggu saya. Nah, oleh karena saya tidak bisa menegur ya, saya bukan apa-apa. Saya sampaikan pada PPNU. Kenapa? Karena beliau membawa NU, yaitu LBH GP Ansor cabang Malang ya. Nah, itu saya sampaikan pada sekretariat tadi dan sudah diterima laporannya. Ya, semoga segera mendapatkan teguran. Saya tidak menuntut apa-apa ya, ya sudah, yang penting diingatkan. Sangat baik sekali. Beliau merespon sangat baik sekali dan segera akan ditindaklanjuti laporan saya itu. Jadi gini, saya nggak peduli sekarang ini. Pak RT monggo silakan, mau Pak Sofyan disuruh parkir di depan musola, mau parkir di depan rumah Pak RT, monggo di pinggiran jalan monggo, karena saya sudah diusir dan sebentar lagi saya akan mengurus suaka politik ke Australia. Kemarin saya ditawari Perdana Menteri Dato' Anwar Ibrahim, ya ini tinggal di sini aja gitu. Jadi kami hubungannya dengan Malaysia sangat baik sekali. Nah, itu aku ditawari pindah ke warga negara apa? Emang saya cinta Indonesia, aku Indonesia ini darah dagingku. Nah, saya habis ini akan ngurus suaka politik atas pengusiran Pak RT dan 25 RT RW, bahkan juga lurah kan. Pak Lurah mengatakan saya itu bukan warga situ. Artinya aku ini warga Karangbesuki katanya. Artinya Pak Lurah pun mengusir saya dari lingkungan situ. Saya akan ini minta suaka politik, suaka ke pemerintah ini, kedutaan. Tak hanya dukungan dari diplomat asing dan praktisi hukum termasuk Farhad Abbas, rupanya banyak pihak belakangan ini yang mendukung Yai Mim dan istri. Ada pemilik travel umroh yang menawarkan umroh secara gratis, dan tanggapan Yai Mim dan istri mengejutkan. Owner, ya beneran mau umrohin Yai Mim dan istrinya? Apa pertimbangannya owner mau umrohin mereka? Ya, benar Bang Zen. Ada pula John LBF yang menawarkan bantuan hukum gratis. Ia juga mengaku telah dihubungi oleh John LBF serta kerabat-kerabatnya yang memahami soal hukum. Seperti inilah ungkapan rasa syukur dan bahagia Yai Mim mendapat dukungan dari banyak pihak. Saya sebenarnya ingin ya, siapa sih yang nggak rindu sama Baitullah, apalagi sajadah yang dibakar itu, sajadah saya dibakar itu saya beli ketika saya haji, dan itu sangat limited, biasanya dipakai imam masjid Madinah dan Masjidil Haram. Keinginan hati saya pengen ke sana untuk bisa beli lagi, tapi karena itu kan kenangan yang luar biasa, saya beli sajadah ketika haji ya. Siapa tahu sekarang umroh bisa beli lagi, tapi kan saya istri, saya manut apa kata suami. Kalau suami mengendaki mengambil apresiasi dari travel tersebut, monggo saya derek, kalau tidak gimana? Saya terima kasih kepada ini luar biasa loh, ada perusahaan travel umroh yang kemudian mempunyai atensi yang besar. Terima kasih, saya doakan semoga travelnya barokah dan semakin jaya. Nah, tapi begini, saya ini hajinya udah 9 kali ya, saya itu haji. Kalau umrah sudah berapa kali? Ini juga baru haji. Kalau boleh ya Ustaz, diuangkan, akan saya bagi kepada mereka yang memerlukan, dan sebagian tak kasihkan istri saya. Bang John, terima kasih sudah menghubungi saya.
dan saya apresiasi sekali. Monggo, dengan senang hati kami menyambut sambutan baik itu, kemudian berkoordinasi dengan Bang Agustian Anggis ya. Terima kasih Mas Farhad Abbas yang sudah mensupport saya. Tapi alhamdulillah dapat info jenengan sudah memberikan support saya lewat media ya. Terima kasih. Sukses selalu untuk Bang Farhad Abbas, jagoanku. Pernyataan praktisi hukum Farhad Abbas yang siap pasang badan untuk Yai Mim dan akan mensomasi Sahara dan suami serta meminta Sahara untuk mencium kaki Yai Mim. Lantas, seperti apa pernyataan kuasa hukum Yai Mim terkait perkembangan laporan polisi Yai Mim atas Sahara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pihak Yai Mim mengklaim bahwa prahara yang terjadi dengan Sahara tetangga dekatnya telah merugikan nama baiknya. Ketegangan yang terjadi akibat konflik antara keduanya pun kian meruncing. Ia menilai banyak framing di sosial media yang diduga telah mencemarkan nama baiknya. Karena itulah, pihak Yai Mim terpaksa menempuh jalur hukum. Kuasa hukum Yai Mim memastikan bahwa laporan polisi sudah dilayangkan beberapa waktu lalu. Namun, diungkapkan pula bahwa pemeriksaan terhadap Yai Mim selaku saksi pelapor yang seharusnya dilakukan 2 hari lalu terpaksa ditunda karena posisi Yai Mim masih berada di luar kota. Dalam laporan Yai Mim, fokus utamanya adalah pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Konten digital yang dianggap merugikan, termasuk dugaan persekusi terhadap Yai Mim, akan diproses dalam laporan polisi secara terpisah. Menurut pihak Yai Mim, langkah hukum ini bukan sekadar soal penegakan hukum, tapi soal harga diri, reputasi, nama baik, dan martabat seorang tokoh pendidikan yang telah lanjut usia diduga telah diinjak-injak. Sementara itu, upaya mediasi yang diinisiasi oleh aparatur pemerintahan berujung gagal tak membuahkan hasil. Pihak Yai Mim menilai undangan mediasi datang terlalu mendadak, sehingga baik Yai Mim maupun kuasa hukumnya tidak bisa hadir. Kita sudah melaporkan beberapa waktu lalu. Seharusnya hari ini beliau klien kami diperiksa. Cuma karena posisi saya juga masih di luar kota, klien saya juga di luar kota, sehingga kita belum saat ini sehingga dilakukan pemeriksaan nanti hari Selasa minggu depan. Bahkan saya fokusnya ke Undang-Undang ITE. Ini baru 1 LP Mbak. Nanti ada LP baru yang menyusul. Jadi kemarin oknum-oknum yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang melakukan persekusi terhadap klien kami, itu pun akan kami proses. Ada LP-nya tersendiri, dan ini nanti timnya dibagi. Kalau kerugian ini boleh katakan nggak bisa ditakar ya, karena ini berbicara reputasi, nama baik, harkat dan martabatnya dilecehkan, direndahkan, dan diinjak-injak. Apalagi beliau orang tua. Kita hidup dalam budaya di Indonesia, budaya Timur yang kita harus menghormati, menghargai satu sama lain. Ternyata klien saya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi seperti itu. Bayangkan kalau itu dialami orang tua kita, bagaimana kita harus bersikap. Belum ada mediasi dan tidak ada mediasi belum tercapai karena kemarin kami ada menerima undangan. Kemarin atau 2 hari lalu saya lupa ya. Saya juga menerima undangan dari aparatur pemerintahan lah ya. Bukan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan dilakukan mediasi. Saya terima undangan jam 5 pagi untuk dilakukan mediasi jam 3 sore. Lalu saya ini kan terlalu terlalu mepet. Saya tidak tahu berjalan atau tidak, yang jelas pihak kami kan tidak hadir. Prinsipal saya tidak hadir, kami dari tim kuasa hukum juga tidak hadir. Kuasa hukum Yai Mim mengaku bahwa pihaknya sudah mengkaji beberapa pasal dalam undang-undang sebagai acuan dalam membuat laporan polisi Yai Mim atas Sahara.
Yaimim bakal menjerat Sahara dengan 2 aturan hukum, yaitu Undang-Undang ITE dan KUHP. Pihak Yaimim merasa dirugikan oleh keberadaan akun TikTok bernama Sahara Vibes. Pihak Yaimim menilai akun sosial media tersebut diduga telah menyebarkan konten yang merugikan pihak Yaimim, karena konten tersebut dapat diakses publik tanpa batas. Konten yang sudah beredar di media sosial dinilai pihak Yaimim bukan postingan biasa. Bagi tim kuasa hukum Yaimim, konten tersebut adalah bentuk pelanggaran yang telah mencemarkan reputasi dan martabat klien mereka, yaitu Yaimim. Negara ini yang jelas kan negara berdasar hukum. Tatkala ada orang-orang yang melakukan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, dan di mana klien saya mungkin sudah tidak bisa mentolerir, ya otomatis dalam kapasitas saya selaku kuasa hukum, saya akan menggunakan jalur hukum yang disediakan oleh negara kepada kami selaku warga negara. Kemarin kita memang fokusnya ke Undang-Undang ITE, jadi ada beberapa pasal yang sudah kami gelar, kami kaji. Kita menggunakan di sini hari ini Undang-Undang ITE dan KUHP. Jadi dari berdasarkan 2 peraturan perundangan yang berlaku, yang kita sasar di sini adalah akun TikTok atas nama Sahara Vibes, di mana kontennya karena itu bisa diakses oleh siapapun sudah kami dan sudah kami lampirkan dalam laporan kami yang nanti akan didalami oleh rekan-rekan penyidik dari Satreskrim Polresta Malang. Mengejutkan penjelasan kuasa hukum Yaimim terkait laporan polisinya atas Sahara. Lantas, apa pula alasan travel umroh yang siap memberikan Yaimim dan istrinya umroh gratis? Dan seperti apa pula respon Yaimim atas niat baik tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Prahara Yaimim dengan tetangganya Sahara di Malang, Jawa Timur semakin menjadi sorotan publik. Posisi Yaimim dan istri yang seakan dikucilkan oleh tetangga, padahal dia orang tua, pemuka agama, dan dosen filsafat di salah satu universitas di Malang menuai simpati banyak pihak. Bahkan kini seorang pengusaha travel umroh mengajak Yaimim dan istrinya untuk menunaikan umroh secara gratis pada bulan Oktober ini. Pemilik travel umroh yang bernama Alfitrah Piyama pun menceritakan kepada tim Intens Investigasi alasan dirinya mengajak Pak Yaimim dan istri untuk umroh gratis. Ia juga mengungkap sosok Yaimim dan istri di matanya sebagai seorang pahlawan di masyarakat dengan alasan yang mengejutkan. Pertama karena saya owner travel yang alhamdulillah jamaah kami kan ribuan setiap bulan. Dan kami sudah biasa mengumrohkan orang. Nah, saya punya program setiap bulan itu saya memilih 1 sampai sekian orang diumrohkan karena ada keteladanan, atau bahasa saya itu umroh teladan. Saya melihat dari diri Pak Yaimim dan istrinya, ini adalah contoh teladan untuk masyarakat. Seorang doktor di kampus Islam. Sehingga saya selaku owner travel melihat bahwa beliau pantas untuk saya umrohkan. Intinya saya dan tim sudah menyediakan tiket tanggal 23 Oktober bila mana beliau milih bulan ini. Setiap bulan kami kasih jatah buat para pahlawan yang kami anggap pahlawan umroh gratis. Kemarin beliau balas di VT-nya, di TikTok-nya bahwa beliau tidak siap untuk umroh. Maka beliau sampaikan,
diuangkan saja. Nanti beliau akan bagi uang itu ke masyarakat. Ya, mungkin kami akan musyawarah lagi. Apakah ini kita alihkan ke pahlawan-pahlawan lainnya di masyarakat? Atau apakah betul-betul kita uangkan? Kalau kami uangkan, berarti ya kami harus menjual jatah yang sudah kami sediakan. Lawan di masyarakat mencontohkan kesabaran menghadapi orang yang bermasalah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.